Menanggapi perkembangan ini, pakar hukum pidana Universitas Bandar Lampung, Bambang Hartono menilai jalur hukum yang ditempuh sudah tepat dan sesuai dengan prosedur militer. Proses hukum yang dijalankan sudah sesuai sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi Militer Palembang karena Lampung belum memiliki pengadilan militer. Bambang memastikan perkara ini bukan sekedar pelanggaran disiplin, namun sudah masuk ke ranah pidana berat, yakni pembunuhan berencana dan perjudian. Dalam kasus ini juga mungkin terdapat unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP. Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman berdasarkan sistem absorpsi dengan ancaman hukuman terberat. Bambang berharap majelis hakim yang menangani perkara ini dapat memutus perkara dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum secara adil dan tidak melenceng dari substansi hukum yang berlaku. Pertama, menyediakan tempat perjudian dengan melakukan penembakan yang menyebabkan matinya anggota Polri, itu disebut perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP. Nah, penembakan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang, tergantung dari pembuktian oleh penyidik sama tuntutan oleh auditor militer. Jika memang diketahui bahwa dia niatnya ingin membunuh dan telah menyiapkan senjatanya, maka dapat dikategorikan itu pembunuhan berencana. Tetapi kalau perbuatan itu seketika dia melakukan penembakan dan menyebabkan mati, itu disebut pembunuhan. Nah, tapi ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang serius atau tindak pidana berat. Diketahui pada Rabu 11 Juni 2025, kedua terdakwa, Peltu Lubis yang menjabat sebagai dan Subramil Negara Batin dan Kopda Bajarsah, anggota Subramil menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Palembang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK K. Endah Wulandari dan dua anggota Mayor CHK Putra Nova Arianto dan Kapten CHK Sugiarto. Dalam dakwaan, terdakwa Kopda Bajarsah disebut telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota Polres Waikanan. Oknum tentara bertubuh Tambun ini juga dijerat pasal terkait kepemilikan senjata api ilegal. Atas perbuatannya, terdakwa diancam hukuman penjara maksimal lebih dari 15 tahun atau hukuman mati. Leo Dampiari melaporkan.